Udah ada Galaxy Z Fold 7, udah pasti ada pasangannya lah ya, yang lebih kecil. Galaxy Z Flip 7. Ini kecil-kecil cabai rawit sih. Dapur pacunya upgrade, AI-nya lebih pintar, semuanya upgrade dari A sampai ke Z. Kita bahas di video Zontek kali ini. Sebenarnya fitur utama, upgrade utama yang dikasih Samsung untuk Galaxy Z Flip 7 ini adalah flex window-nya sih. Cover screen-nya ya. Jadi kalau dulu kan kepotong tuh demi area kamera. Nah sekarang bener-bener dibikin full screen yang cuman dikasih 2 lubang kamera aja untuk dua kamera di belakang. Bentangannya 4,1 inch, udah 120 Hz. Jadi kalian bisa dapetin layar yang paling gede yang pernah Samsung kasih untuk Flip series-nya. Kalian bisa juga mengakses berbagai widget di sini, dari kalender, ngelihat Now Brief atau Now Bar, ya berkat One UI 8-nya juga. Bahkan aplikasi bawaan Google, dari Google Maps, Message, ada YouTube juga, ngakses Netflix juga bisa di layar luar smartphone ini. Tapi yang menarik adalah Gemini Live. Kalau di Galaxy Z Fold 7 ya karena layarnya lebih gede aja, Gemini Live ini lebih oke. Tapi yang unik adalah experience gua ngakses Gemini Live di layar 4,1 inch di Galaxy Z Flip 7. Lihat, kalian bisa ngakses Gemini Live di sini. Emang sih dia belum support share screen kecuali kita buka layar utamanya ya. Nah, kita ngobrol dulu sama Gemini Live. Hai Gemini Live, cuaca hari ini tuh kayak gimana sih sebenarnya? Cuaca hari ini di Jakarta cerah berawan dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 km per jam dan kelembapan udara sekitar 85%. Mau aku carikan informasi cuaca di kota lain? Enggak deh, oke, makasih ya. Sama-sama, kalau kamu mau cari informasi lain, jangan ragu buat... Nah, ini Gemini di luar nih. Ketika gue buka, Gemini-nya langsung aktif di layar bagian dalam. Jadi continuity apps-nya. Dan barulah di bagian dalam layarnya, kalian baru dapetin fitur full dari Gemini Live ini. Dari sharing screen, kamera sharing, mirip kayak Galaxy Z Fold 7. Ya, perbedaannya sedikit sih. Cover screen-nya nggak ngedukung sharing screen aja. Tapi sisanya ini full kayak Galaxy Z Fold 7. Terus bagian dalamnya 6,9 inch setara sama Galaxy S25 Plus berarti ya. Jadi lebih lebar, lebih tinggi, lebih panjang, bikin kalian bisa menikmati lebih banyak konten secara maksimal. Terus juga bezelnya lebih tipis juga dibandingin sama seri sebelumnya. Dan lihat deh di bagian tengahnya, jejak lipatan layarnya nyaris nggak kelihatan. Ya ini berkat mekanisme engsel yang dinamain Armor Flex Hinge. Lebih kuat dibandingin sama seri sebelumnya, apalagi rangkanya udah pakai armor aluminium, jadi lebih solid lagi. Form factornya juga dibikin lebih tipis, 13,7 mili ketika dilipat, yang bikin smartphone ini jadi salah satu foldable yang gayanya flip, tapi paling tipis di dunia saat ini, dengan bobot 188 gram. Jadi ya upgrade banget dibandingin sama seri sebelumnya. Lalu bagian layar, bagian luarnya juga dilindungin sama Gorilla Glass Victus 2 yang lebih tahan gores, lebih mantep lagi lah soal ketangguhan dari smartphone ini. Baterainya 4300 mAh di body sekecil ini. Cuma beda 100 mAh doang loh dibandingin sama Galaxy Z Fold 7. Dan ini naik dibandingin seri sebelumnya yang cuman punya baterai 4000 mAh aja. Keren Samsung. Dan untuk kali pertama nih, Fold dan Flip, prosesornya dibikin beda. Fold udah pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy, tapi Flip 7 lebih menarik sih buat gue ya. Dia pertama kalinya pakai Exynos 2500, prosesor in-house-nya Samsung, dan 3 nanometer, lebih kecil, powerful, dan fokus ke efisiensi dayanya. Jadi 4300 mAh, dikombinasiin sama Exynos 2500, udah mah AI-nya lebih pintar, terus juga performance-nya udah pasti lebih tinggi dibandingin sama sebelumnya. GPU-nya juga lebih oke, NPU-nya lebih pintar, dan lebih efisiensi lagi daya tahan baterainya. Kemudian di bagian kamera, komposisinya emang mirip sih kayak Z Flip 6.
Cuman ya karena Exynos 2500-nya ini dengan ASP yang lebih keren, One UI 8-nya juga yang punya processing image yang lebih canggih dibandingin sama One UI 7, maka kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, ultrawide 12 megapiksel, dan kamera depan 10 megapiksel, hasilnya bakal lebih bagus lagi dibandingin sama seri sebelumnya. Iya sih, tuning software dan hardware dari Samsung emang udah perfect lah ya. Kita no debat lah ya, untuk selfie bagus, kamera belakang oke, ultrawide, nggak distorsi ujung-ujungnya. Nanti kita liatin deh beberapa hasil foto yang gue ambil pakai smartphone ini. Kalau ngomongin flex window emang nggak ada habisnya sih. Tadi AI udah, third party apps juga udah. Nah, ngevlog pakai flex window di Galaxy Z Flip 6 lebih asik lagi. Jadi semuanya bisa kalian kontrol cuman dalam genggaman aja, karena buat motret tinggal sentuh layar, buat ngerekam tinggal sentuh layar. Semuanya indikatornya dibikin secara real time dan halus banget. Beda banget sama Galaxy Z Fold 7, Z Flip 6. Gua harap sih update OS kayak gini sesmooth di Galaxy Z Flip 7 dihadirin juga lah oleh Samsung seenggaknya di Z Flip 6, karena asik banget. Kalian bisa ngatur perbesaran zoomnya dan transisi zoomnya juga bagus banget. Kalian juga bisa ngatur resolusinya, timer ketika kalian mau motret, terus juga kalian bisa ngambil video SDR pula, kalian bisa ngatur videonya, resolusinya, rasionya juga bisa. Kalian juga bisa ngambil foto potret cuman di cover screen smartphone ini. Jadi secara fungsi flex window beneran upgrade dibandingin sama seri sebelumnya. Jadi ada 3 indikator juga di flex window di kamera Galaxy Z Flip 7. Indikator ini sebenarnya detail kecil sih, cuman warna aja, tapi ningkatin experience kalian pakai kamera di smartphone ini. Ada putih ketika kalian motret, jadi putih ini langsung nampilin timer yang bisa kalian atur juga langsung di flex window. Ada kuning yang bisa aktif ketika kalian motret di malam atau di kondisi low light, dan merah ketika kalian ngerekam video atau ngevlog di smartphone ini. Smartphone ini Galaxy Z Flip 7 bisa didapetin dengan harga 17,9 juta untuk 12 256 GB dan 19,9 juta untuk 12 512 GB. Gimana menurut kalian? Subscribe aja lah ya, Yuzon Tech, like videonya, kasih komen juga, dan share jangan lupa, kasih masukan buat kita biar videonya lebih oke lagi. Bye!